Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agil Munawar dengan NIM 23050525. Di sini saya akan menjelaskan dengan mata kuliah dasar-dasar pemrograman dengan dosen pengampu Pak Ihsan Maulana. Yang pertama, ini materinya. Yang pertama ada konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Yang kedua ada struktur dan sintek dasar. Yang ketiga ada logika pemrograman dasar. Yang keempat ada form dan input pengguna. Yang kelima ada struktur kontrol, if, else, dan switch. Yang keenam ada perulangan dan pengolahan data. Konsep dasar dan pengantar bahasa pemrograman. Konsep dasar pemrograman adalah kunci untuk menjadi seorang programmer yang sukses. Dengan memahami konsep-konsep ini akan memiliki dasar yang kuat untuk membangun karir di bidang teknologi. Konsep dasar pemrograman jika dibayangkan seperti fondasi yang membentuk logika dan struktur di balik penulisan kode. Ini seperti mempelajari tata bahasa sebelum menulis sebuah cerita. Elemen konsep dasar pemrograman. Yang pertama ada variabel dan tipe data. Bayangkan variabel sebagai kotak-kotak yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti angka, teks, atau nilai benar atau salah. Tipe data menentukan jenis data apa yang disimpan dalam sebuah variabel. Yang kedua, struktur kontrol. Ini adalah perintah yang digunakan untuk mengontrol alur eksekusi program. Misalnya pencahayaan. If, else digunakan untuk membuat keputusan, sedangkan pengulangan dalam kurung loop digunakan untuk mengulang suatu tindakan beberapa kali. Yang ketiga adalah fungsi. Fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Dengan menggunakan fungsi, kita dapat memecah masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan membuatnya lebih mudah dikelola. Yang keempat, algoritma adalah suatu langkah logis untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini seperti resep masakan yang memberikan instruksi langkah demi langkah untuk mencapai hasil akhir. Yang kelima, struktur data. Struktur data adalah cara untuk mengatur dan menyimpan data agar dapat diakses dan dimanipulasi secara efisien. Contoh struktur data yang umum adalah array, linked list, dan tree. Mengapa konsep dasar penting bagi programmer pemula? Analogi sederhananya adalah bayangkan jika ingin membangun sebuah rumah. Konsep dasar pemrograman adalah seperti mempelajari dasar-dasar arsitektur seperti cara merancang denah, memilih bahan bangunan, dan memahami struktur bangunan. Tanpa pemahaman yang kuat tentang dasar-dasar ini, akan kesulitan membangun rumah yang kokoh dan fungsional. Struktur dan sintek dasar pada bahasa pemrograman PHP. Struktur dasar pemrograman PHP. Sebuah program PHP umumnya dimulai dengan tag PHP dan diakhiri dengan tag 7x. Di antara kedua tag ini akan menuliskan kode PHP sebagai berikut. PHP echo hello world. Kode itu menampilkan teks hello world di halaman web. Sinteks PHP mencakup berbagai elemen seperti komentar digunakan untuk memberikan penjelasan pada kode. Komentar satu baris dimulai dengan garis 2. Komentar multibaris dimulai dengan i dan diakhiri dengan 1. Variabel digunakan untuk menyimpan data. Variabel dimulai dengan tanda S. Variabel tidak perlu dideklarasikan tipe datanya. Contoh, nama sama dengan Johan Day. Struktur kontrol perjabangan if, else, perulangan for, what, the hell. Fungsi blok kode yang dapat digunakan berulang kali dimulai dengan kata kunci function. Logika pemrograman dasar PHP. Yang pertama adalah memecahkan masalah. Logika membantu kita memecah masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Dengan memahami logika, kita dapat merancang algoritma yang efisien untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua ada menulis kode yang benar. Kode yang baik adalah kode yang mudah dibaca, dipahami, dan dipelihara. Logika yang kuat membantu kita menulis yang terstruktur, konsisten, dan bebas dari kesalahan. Yang ketiga, mempelajari bahasa pemrograman baru. Meskipun sintaks setiap bahasa pemrograman berbeda, konsep logika pemrograman umumnya sama. Dengan memahami logika, kita akan lebih mudah beradaptasi dengan bahasa pemrograman baru.
Keempat, berkolaborasi dengan pemrogramer lain. Logika yang baik memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan pemrogramer lain secara efektif, memahami kode mereka dan bekerja sama dalam proyek yang lebih besar. Yang kelima, meningkatkan keterampilan masalah. Latihan dalam logika pemrograman akan meningkatkan kemampuan kita dalam memecahkan masalah secara umum, baik dalam konteks programan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Contoh percabangan if persederhana pada PHP. Forum dan input pengguna pada PHP. Sebelum kita masuk ke PHP, perlu dipahami bahwa form itu sendiri sebenarnya dibuat dengan menggunakan HTML. Form digunakan untuk mengumpulkan input dari pengguna seperti nama, email, atau pesan. Struktur dasar form HTML. Form action, proses PHP, post, label form, nama, input tipe, teks, id, nama, name sama dengan nama, request. Label form, email, -2 atau label, input tipe, email, id, tipe, submit, script, form. Memproses data dengan PHP. Setelah pengguna mengisi form dan mengklik tombol kirim, data akan dikirim ke file PHP yang ditujukan pada atribut action. Contoh file PHP: ambil data dari form menggunakan metode post, nama $post dalam kurung nama, email sama dengan _post dalam kurung email, garis 2 tampilkan data yang diterima, echo dalam kutip 2 nama, -2 kutip 2 titik nama, echo email. Biasanya data akan diproses lebih lanjut seperti disimpan ke database. Membuat form dalam PHP melibatkan dua bagian utama: struktur kontrol if, else, dan switch. Struktur kontrol if, else. Struktur kontrol if digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan suatu kondisi. Jika kondisi bernilai benar true, maka kode dalam blok if akan dieksekusi. Jika kondisi bernilai salah dalam kurung false, maka kode di dalam blok else jika ada akan dieksekusi. Struktur kontrol switch. Struktur kontrol switch digunakan untuk menyelesaikan sebuah ekspresi dan membandingkan dengan beberapa nilai konstanta. Jika nilai ekspresi cocok dengan salah satu nilai konstanta, maka kode di dalam case yang sesuai akan dieksekusi. Contoh kode sederhana: if, else. PHP nilai if dalam kurung nilai sama dengan 90, maka echo-nya nilai Anda A, else nilai 80, echo nilai Anda B, F nilai 70, echo nilai Anda C, F echo nilai Anda kurang dari C. Switch-nya adalah PHP, S-nya hari sama dengan 3, switch hari, case satunya echo Senin break, case 2 nya echo Selasa break, case 3 nya Rabu break. Terus garis 2 tambahkan case atau hari-hari lainnya default, echo hari tidak valid. Perulangan dan pengelolaan data. Perulangan atau looping dalam pemrograman adalah suatu konstruksi yang memungkinkan kita untuk menjalankan satu blok kode secara berulang-ulang hingga suatu kondisi tertentu terpenuhi. Ini sangat berguna ketika perlu melakukan tugas yang sama berulang kali tanpa harus menuliskan kode yang sama berulang kali. Mengapa perulangan penting dalam pengolahan data? 1. Efisien. Bayangkan jika Anda ingin mencetak angka dari 1 hingga 100 tanpa perulangan, Anda harus menulis perintah echo sebanyak 1 kali. Dengan perulangan Anda cukup menuliskan perintah tersebut sekali, lalu mengulanginya menggunakan struktur perulangan. Perulangan memungkinkan program untuk melakukan tugas yang sama dengan cepat, terutama untuk data dalam jumlah besar. 2. Fleksibel. Perulangan dapat digunakan untuk mengolah data dari berbagai sumber seperti array, string, atau file. Jika ada perubahan pada data atau logi program, Anda hanya perlu mengubah bagian kode yang terkait dengan perulangan, bukan seluruh kode. 3. Kemudahan pemahaman. Perulangan membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami karena tugas yang berulang-ulang kemudian menjadi satu blok. Perulangan membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami karena tugas yang berulang-ulang dikelompokkan menjadi satu blok. Contoh penggunaan perulangan untuk mencetak angka dari 1 sampai 10 dalam program PHP. For dalam kurung i sama dengan i tanda 2, i lebih besar 10, s
$I plus plus atau Eko. Terima kasih. Sekian dari saya Muhammad Agil Munawar dengan NIM 2305 0525 dengan mata kuliah dasar-dasar dasar pemrograman dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Maulana. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.